Semua bagian akhlak yang terpuji menurut syariat dapat diraih dengan cara seperti itu. Tujuannya agar perbuatan yang timbul darinya terasa nikmat. Seorang yang benar-benar dermawan, misalnya, adalah orang yang merasakan kenikmatan ketika dia memberikan hartanya, bukan seperti orang yang memberikan hartanya dengan diiringi perasaan berat dan tidak senang. Sedangkan seorang yang benar-benar rendah hati, tawadhu, adalah yang merasakan kenikmatan dengan sikap rendah hatinya itu. Demikian itulah akhlak yang dipujikan oleh agama. Tidak akan tertanam dengan kuat di dalam jiwa selama jiwa itu sendiri belum terbiasa dengan semua perilaku dan kebiasaan yang baik. Dan selama ia belum meninggalkan semua perbuatan baik, sikap seperti itu harus pula dipertahankan secara terus-menerus, sebagaimana layaknya orang yang senantiasa merindukan dan menikmati perbuatan-perbuatan baik dan mulia. Sebaliknya, merasa berat dan tidak senang terhadap perbuatan-perbuatan buruk, bahkan merasakannya sebagai penyebab penderitaan. Nabi bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis salati." Telah dijadikan kebahagiaanku bersumber pada pelaksanaan salat. Karena itu, apabila pelaksanaan kewajiban ibadah dan penghindaran diri dari segala yang diharamkan masih terasa berat atau kurang enak di dalam hati, hal itu adalah pertanda suatu kekurangan. Yang pasti, hal itu dapat menjadi penghalang timbulnya kebahagiaan yang sempurna dan sejati. Walaupun demikian, adanya upaya untuk terus-menerus melakukan perlawanan batin, mujahadah, dalam menghadapi perasaan seperti itu pasti lebih baik, yaitu jika dibandingkan dengan meninggalkan sama sekali upaya seperti itu. Dan bukannya dibandingkan dengan melaksanakannya secara sukarela dan dengan perasaan yang ringan. Itulah pula sebabnya Allah berfirman, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Al-Baqarah 45. Nabi bersabda, "U'budillaha fir ridha, fa in lam tastati' fa fis sabri, ala ma takrahu khairun kabirun." Beribadahlah kepada Tuhanmu dengan perasaan ridha, senang hati. Namun apabila engkau tak mampu melakukannya seperti itu, ketahuilah bahwa dalam kesabaran menghadapi apa yang tak kau kuasai tersimpan kebaikan amat banyak. Akan tetapi, dalam upaya meraih kebahagiaan yang dijanjikan berkaitan dengan akhlak yang baik, tidaklah cukup hanya dengan merasakan kenikmatan dalam melaksanakan ketaatan serta ketidaksenangan dalam berhadapan dengan kemaksiatan. Untuk waktu-waktu tertentu saja, hal itu harus dijalani secara terus-menerus sepanjang usia seseorang. Karena itu, makin panjang usianya, makin kuat dan sempurna pula kebaikan perilakunya. Dan itulah sebabnya
ketika Rasulullah ditanya tentang kebahagiaan, beliau menjawab, tulul umri fi ta'atillah ta'ala, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah. Itu pula sebabnya para nabi dan wali tidak menyukai kematian, mengingat bahawa dunia adalah ladang akhirat. Makin banyak pelaksanaan ibadah dengan panjangnya usia, makin banyak pula pahala yang diraih. Makin suci jiwanya, makin kuat dan mapan akhlaknya. Adapun yang menjadi tujuan ibadah adalah pengaruhnya di dalam hati. Dan pengaruh itu akan makin menguat dengan melaksanakan ibadah secara terus-menerus. Adapun tujuan utama dari akhlak yang baik adalah terhentinya kecintaan pada dunia dalam hati seseorang, dan sebagai gantinya makin mantap pula kecintaannya kepada Allah. Maka tak sesuatu pun yang lebih diinginkannya daripada perjumpaan dengannya. Selanjutnya, dia takkan menggunakan hartanya kecuali sesuai dengan apa yang akan menyampaikannya kepada Allah. Demikian pula seluruh kekuatan emosi, ghadab dan ambisi syahwatnya kini menjadi tunduk patuh kepadanya, sehingga takkan digunakan kecuali dalam hal-hal yang akan menyampaikannya pula kepada Allah, yaitu dengan senantiasa menimbang kedua kekuatan tersebut dengan timbangan syariat dan akal. Dan pada akhirnya semua itu pasti akan dirasakannya sebagai kesenangan dan kenikmatan baginya. Hendaklah kita tidak meragukan kemungkinannya bahawa salat dapat menjadi penyejuk hati atau sumber kebahagiaan bagi jiwa, dan hanya pelbagai ibadah lainnya dapat pula menimbulkan perasaan yang amat menyenangkan. Hal ini mengingat bahawa sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dapat menimbulkan keajaiban-keajaiban yang lebih mengherankan. Misalnya, adakala kita melihat para raja atau hartawan sering dirundung kesedihan dan keresahan. Sebaliknya, seorang pejudi yang bangkrut sering diliputi kegembiraan dan kesenangan oleh perjudiannya, yang melampaui kegembiraan orang-orang lain yang tidak berjudi. Padahal perjudian telah merampas hartanya, menghancurkan rumah tangganya, dan menjadikannya bangkrut. Meskipun demikian, dia tetap mencintainya dan merasa amat senang dengannya. Itu disebabkan dia telah lama sekali terbiasa dan mengonsentrasikan dirinya pada permainan tersebut untuk waktu yang cukup lama. Demikian pula orang yang gemar bermain-main dengan burung merpati. Ada kalanya dia berdiri sepanjang hari di bawah terik matahari. Dia bersabar menanggung rasa lelah, bahkan mungkin dia tidak merasakan kelelahan sama sekali, disebabkan keasyikannya melihat burung-burung itu serta gerakan-gerakannya, cara terbangnya, dan bagaimana mereka berputar-putar di angkasa. Bahkan kita menyaksikan orang yang dikenal sebagai pendosa yang durhaka dan tak bermoral. Dia merasa bangga
dengan hukuman cambuk atau potong tangan yang harus diterimanya. Kalaupun dihadapkan pada hukuman penyaliban, dia tetap menunjukkan ketabahan dan berbangga-bangga dengan kemampuannya untuk menghadapi semua itu dengan hati yang keras, tak bergeming sedikit pun. Dan sekiranya anggota tubuhnya dirincis dan disayat-sayat agar mengakui perbuatannya atau perbuatan salah dari salah seorang dari kelompoknya, dia akan tetap tutup mulut dan tidak peduli dengan hukuman apapun yang bakal diterimanya. Bahkan dia makin merasa bangga dengan sikapnya itu, yang baginya merupakan tanda-tanda kesempurnaan, keberanian, dan kejantanan. Mengapa? Karena semua ini telah menjadi sumber kesenangannya dan penimbul rasa kebanggaan.